Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 112, 115 dan halaman 117. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 112 terlebih dahulu. Jadi di sini di halaman 112 itu ada ayo berlatih. Cari tahu kepanjangan PPKI dan BPUPKI, lalu tuliskan pada kotak berikut. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu adalah kepanjangan PPKI dan BPUPKI. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan halaman 115. Di halaman 115 itu ada ayo berlatih. Cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apakah tugas PPKI? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 adalah tugas PPKI adalah melakukan upaya-upaya untuk persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apa hasil sidang PPKI pertama? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 ini seperti ini jawabannya. Hasil sidang PPKI pertama adalah yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI. Yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, Insinyur Soekarno sebagai presiden RI dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil presiden RI. Yang ketiga tugas presiden RI untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Nah, itu adalah jawaban untuk soal yang nomor 2, yaitu hasil sidang PPKI yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3, soalnya seperti ini. Apa tujuan pembentukan KNI? Jawaban untuk soal nomor 3 adalah tujuan pembentukan KNI adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, itu adalah jawaban untuk soal yang nomor 3. Sekarang ke soal yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4, kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Jawaban untuk soal yang nomor 4 itu seperti ini jawabannya. BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, itu merupakan jawaban untuk soal yang nomor 4. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Di sini ada soal, di bawahnya nomor 4 itu ada soal ya sebenarnya, tapi di sini tidak ada tulisannya nomornya. Kita anggap saja ini nomor 5. Soalnya tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI pertama. Jawaban untuk soal ini itu seperti ini. 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI pertama yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Nah, itu adalah 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI pertama. Sekarang kita lanjut ke halaman 117.
Ya, di halaman 117 itu ada bagian ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu teks di atas. Kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut pada bagian di bawah ini. Ulasan teks, judul teks Ahmad Soebardjo. Bagian yang paling menarik. Nah, ini bagian yang paling menarik dari teks Ahmad Soebardjo yaitu Ahmad Soebardjo memiliki peran yang penting, yakni ketika beliau ikut serta menjadi salah satu panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Itu adalah bagian yang paling menarik. Kita lanjut. Selanjutnya pendapat saya tentang teks ini. Sebelum pendapat saya tentang teks ini itu ada informasi penting. Nah, informasi pentingnya adalah seperti ini. Ini informasi penting. Ahmad Soebardjo lahir pada 23 Maret 1897 di Karawang, Jawa Barat. Kemudian yang nomor 2, beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal UUD 1945. Yang ketiga, beliau dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini adalah informasi penting dari teks Ahmad Soebardjo. Kita lanjut ke berikutnya adalah pendapat saya tentang teks ini. Untuk pendapat saya tentang teks ini, Ahmad Soebardjo layak dijadikan teladan. Beliau merupakan sosok yang rendah hati dan bersahaja. Sikap kepemimpinannya juga bisa ditiru karena mempunyai peran yang besar bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaan. Nah, itu jawaban untuk bagian pendapat saya tentang teks ini. Kita lanjut ya, kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk bagian berikutnya itu adalah saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena, nah ini jawabannya, saya menyarankan teks ini karena isi dalam teks ini dapat dijadikan teladan dan dapat mengenang perjuangan beliau untuk membantu kemerdekaan RI. Nah, itu jawabannya. Di bawahnya tadi itu ada soal. Nah, ini halaman 117. Ada soal yang nomor 1, jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Soebardjo. Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 adalah seperti ini jawabannya. Yang pertama, ini jawabannya ya. Yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok. Beliau menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, beliau berperan besar dalam panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembuatan UUD 1945. Yang ketiga, beliau sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, pada perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta terutama bagian pembukaannya, yaitu atas berkat rahmat Allah maka rakyat Indonesia menyatakannya kemerdekaannya. Demikian untuk soal yang nomor 1, jawabannya seperti ini. Lanjut ke soal yang nomor 2. Kemukakan hal yang dapat kamu pelajari dari kisah peran dan perjuangan Ahmad Soebardjo. Jawaban untuk soal nomor 2 seperti ini. Yang dapat dipelajari, kita besarkan dulu tulisannya. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2 bagian bawah halaman 117. Yang dapat dipelajari dari kisah peran dan perjuangan Ahmad Soebardjo adalah beliau sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau rela berkorban dan pantang menyerah serta gagah berani. Para pahlawan berdiri di barisan terdepan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 halaman 117 bagian bawah. Ya, demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini di halaman 112, 115 dan halaman 116.
17. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.